Pernah nggak kamu tiba-tiba ngerasa sedih, tapi nggak tahu kenapa? Atau kamu ngomong sesuatu terus nyesel dan mikir, loh kok bisa kepikiran ngomong kayak gitu? Atau kamu lagi nyetir dan tiba-tiba sudah sampai tujuan. Padahal kamu bahkan nggak ingat kapan lampu merah, kapan belok kiri. Seakan tubuh kamu jalan sendiri dan kamu cuma numpang di dalamnya. Hal-hal kayak gini sering dianggap remeh. Tapi kalau dipikir-pikir, kok bisa ya kita ngelakuin sesuatu sebelum kita sadar kita mau ngelakuinnya? Ini bukan teori konspirasi, tapi kesimpulan dari riset ilmiah yang udah bikin pusing ilmuwan selama puluhan tahun. Pertanyaannya, kalau bukan kita yang mutusin, siapa yang sebenarnya pegang kendali? Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kita ini makhluk bebas. Kita pikir, setiap keputusan yang kita ambil, dari memilih baju sampai mutusin resign, itu kita yang nentuin. Kita bangun, milih mau mandi atau enggak, mau sarapan atau skip, mau bales chat atau pura-pura sibuk, dan semua itu terasa kayak hasil dari keputusan sadar. Tapi, gimana kalau sebenarnya kita nggak pernah benar-benar milih? Tahun 1980-an, ilmuwan bernama Benjamin Libet melakukan eksperimen yang sekarang jadi legenda dalam dunia neuroscience. Eksperimennya sederhana. Peserta diminta menekan tombol kapanpun mereka merasa ingin. Di saat yang sama, mereka lihat jam khusus dan mencatat kapan persis mereka sadar ingin menekan tombol. Alat EEG juga dipasang di kepala mereka untuk merekam aktivitas otak. Hasilnya mengejutkan. Otak mereka aktif lebih dulu, sekitar 300 milidetik sebelum mereka merasa ingin menekan tombol. Jadi keinginan itu bukan titik awal, justru otaklah yang mulai duluan dan kesadaran kita cuma datang menyusul. Contoh gampangnya begini, kamu lagi jalan ke dapur, tiba-tiba udah buka kulkas, padahal kamu nggak lapar, nggak pengen apa-apa, tapi tanganmu udah buka pintu kulkas dan kamu baru sadar setelahnya. Atau kamu buka HP, scroll TikTok, terus sadar-sadar udah 20 menit lewat. Siapa yang mutusin kamu buka TikTok? Kamu. Atau sistem kebiasaan yang dibentuk otakmu sendiri. Bahkan waktu kamu meledak ngomong kasar ke orang, mungkin itu bukan benar-benar keputusan sadar kamu pilih, tapi hasil dari akumulasi tekanan batin selama seminggu yang tiba-tiba meledak, tanpa kamu benar-benar sadar kenapa. Sampai di titik ini kamu mungkin mikir, berarti gue nggak punya kehendak bebas dong. Gue ini cuman boneka yang dikendalin otak. Tapi tunggu dulu, para ilmuwan dan filsuf juga debat soal ini. Ada yang bilang, memang benar, semua keputusan kita sebenarnya otomatis dan ditentukan sebelumnya. Tapi ada juga yang punya pandangan lebih moderat, bahwa kesadaran bukanlah si pengambil keputusan, tapi si editor. Otak kita mungkin kayak mesin penulis otomatis yang terus ngetik skrip hidup kita. Tapi kesadaran kita adalah editor yang kadang bisa menghapus paragraf yang jelek, menunda publish, atau setidaknya memberi komentar di margin. Kamu lagi marah, emosi naik, otak bawah sadarmu udah siap meledak, tapi kamu diam sebentar, tarik napas, pilih untuk enggak ngomong kasar. Itu mungkin bukan kamu yang 100% mengambil keputusan, tapi kamu sadar cukup cepat buat menahan tombol kirim. Atau kamu sadar, kok gue selalu nunda pekerjaan ya? Tapi suatu hari, kamu sadar siklusnya dan mulai menciptakan kebiasaan baru. Di titik itulah kesadaran masuk, bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai pengganggu kebiasaan otomatis. Jadi mungkin kita nggak selalu punya kendali penuh, tapi kita punya cukup kesadaran buat mengintervensi sistem sebelum terlambat. Jadi kalau otak kamu yang duluan, dan kesadaran cuma datang belakangan, siapa sebenarnya kamu? Apakah kamu hanya hasil kalkulasi miliaran neuron yang kerja di belakang layar? Atau kamu adalah cerita yang disusun supaya hidup ini terasa masuk akal? Kalau kamu bukan pengendali utama, dan sebagian besar keputusanmu dibuat otomatis, apakah kamu benar-benar hidup secara sadar? Atau kamu cuma mengikuti jalur yang sudah disiapkan? Kamu nggak harus jawab sekarang, karena bisa jadi otak kamu udah tahu jawabannya, bahkan sebelum kamu nonton video ini. Tapi kalau kamu ngerasa otak kamu agak panas habis nonton, tenang, itu tandanya kamu lagi sadar.